بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Selawat beriringan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufra." Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Artinya kefakiran, kondisi fakir, ekonomi yang fakir itu sangat dekat dengan kekufuran, sangat dekat dengan bermasalahnya ketauhidan kita kepada Allah. Kefakiran itu secara atau sepintas dapat kita artikan adalah ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama atau yang pokok, seperti makan, tempat tinggal, dan lainnya. Ini kondisi seperti ini sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah dan sangat diwanti-wanti dalam Islam. Maka kemudian Islam memberikan arahan, petunjuk cara agar kita berjuang untuk tidak jatuh kepada fakir. Memang ada banyak faktor fakir itu. Jadi kalau kita lihat dalam ilmu ekonomi, dia banyak penyebab, banyak faktor. Namun salah satunya, ini akan kita bahas pada kesempatan ini, salah satu faktor kefakiran itu ternyata adalah tata kelola keuangan yang tidak baik, tata kelola keuangan yang tidak sehat. Tidak ada manajemen keuangan yang baik, baik keuangan pribadi maupun keuangan keluarga, yang mana hal ini khususnya di negara-negara berkembang seperti kita ini sangat kurang sekali. Padahal manajemen keuangan yang baik itu menjadi fondasi besar dalam kita membangun kehidupan yang baik dan tidak sampai fakir tadi.
Dan ini tidak bisa diremehkan. Maka kita lihat baik itu dalam Al-Quran maupun pada contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tentu hidup ini contoh kita Rasulullah. Apapun kita lihat ke sana dulu. Ternyata kita temukan Rasulullah sendiri punya manajemen keuangan rumah tangga yang luar biasa. Misalnya disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yabi'u nakhla Bani Nadir wa yahbisu li ahlihi quta amihim atau quta sanatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjual sebagian dalam perang Bani Nadir dan menyisakan sebagiannya untuk kebutuhan pokok keluarganya selama 1 tahun. Coba kita perhatikan hadis ini. Ini dalam Sahih Bukhari yang cerita Umar bin Khattab. Jadi ketika perlawanan dengan Yahudi Bani Nadir di Madinah terjadi, maka Bani Nadir kalah dan harus meninggalkan Madinah. Dalam hukum perang ada istilahnya ghanimah. Jadi semua ditinggalkan oleh Yahudi Bani Nadir itu menjadi hak prajurit perang. Maka kemudian ghanimah itu dibagi-bagi kepada mujahidin. Ada yang dapat tanah, dapat kebun, ada yang dapat kuda, dapat senjata dan lain sebagainya, dibagi-bagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Al-Quran, beliau dapat 1/5. Walillahi khumusuhu. Walillahi khumusuhu, Rasul dapat 1/5. Nah, hak Rasulullah dari Bani Nadir itu sebagiannya dijual oleh Rasulullah untuk dibagikan juga kepada kaum muslimin yang lain, fakir miskin, dan sebagiannya dipakai untuk pembelian persenjataan. Nah, sebagiannya yang lain itu yahbisuhu, dipakai oleh Rasulullah, tidak dijual, tidak dijaga, khususnya yang bagian kurma itu. Karena kurma salah satu makanan pokok orang Arab, itu disimpan oleh Rasulullah yang cukup untuk 1 tahun kebutuhan makanan pokok keluarganya. Jadi kalau bahasa sederhananya, dapat rezeki, nah, itu pak cair itu bulanan atau tahunan, begitu cair, begitu dapat, itu Rasulullah di antara yang diatur dalam hasilnya itu diamankan kebutuhan utama keluarga dan tidak tanggung-tanggung, bukan untuk 1 bulan 2 bulan, untuk 1 tahun. Nah, ini namanya manajemen keuangan yang sangat ketat dan detail. Jadi tidak betul kalau ada orang yang bilang hanapu BC poronyo tengok tapi kira elok minggu ke tapi kira elok nageroi pat nageroi beliau ke untuk nageroi dari mana nageroi karena tauhid beda yang mana hayu dah. Jadi Rasulullah mempersiapkan itu, bahkan disebutkan dalam hadis terang tadi untuk 1 tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah mempersiapkan kebutuhan pokok keluarganya itu untuk berbulan-bulan. 1 bulan, jadi setiap dipersiapkan itu 1 bulan. Jadi kebutuhan pokok 1 bulan itu beras, kalau kita lah di sini beras, ya. Dan
pelengkapnya itu, kebutuhan pokok itu untuk 1 bulan setiap dipersiapkan. Maka kalau Rasulullah saja yang ahli tawakal, ahli khasyah, ahli la ilaha illallah, tidak ada tauhid yang lebih tinggi daripada Rasulullah, yang paling mengenal Allah, yang paling tinggi ma'rifahnya kepada Allah, yang paling yakin Allah itu pemberi rezeki. Tapi Rasulullah berikhtiar mengatur sedemikian rupa kebutuhannya, kebutuhan keluarganya, manajemen keuangannya, kemudian baru menyerahkannya kepada Allah selanjutnya, setelahnya. Jadi jangan sampai kita salah dalam memaknakan tawakal. Baik sampai lebih tawakal dayung Rasulullah yang katalah. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat dalam nas-nas yang lain, misalnya dalam Al-Quran, tentang bagaimana kita diarahkan dalam mengatur keuangan. Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan berikan, wa'atu, dan berikan, infak, dzal qurba, berikan infak kepada kerabat-kerabat ini, misalnya keluarga, baik yang mahram secara khusus keluarga kita atau di luar itu, pokoknya kerabat-kerabat, bantu mereka, infak. Kemudian wal miskin, bantu orang-orang miskin, infak. Wa ibnas sabil, bantu orang-orang ibnu sabil, orang rantau. Ya, ini banyak kita orang rantau yang khususnya yang mahasiswa yang dari luar Banda Aceh, di luar Aceh besar ya. Maka infak kepada mereka, bantu mereka. Wala tubadzir tabdzira, namun jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu kanu ikhwana syayatin, mereka itu bukan teman, bukan sahabat, saudara kandungnya setan-setan. Orang-orang mubadzir dipakai kata-kata ikhwan. Ikhwan ini saudara, sedara, penggunaan dalam bahasa Arab. Kanu ikhwana syayatin, mereka itu ikhwan, saudara-saudaranya syaitan. Orang-orang suka mubazir. Wa kana syaitan li rabbi kafura, dan syaitan itu kufur kepada Tuhannya. Di sini ayat mubazir disebutkan setelah kita disuruh berinfak. Seharusnya kan sederhananya kan Allah menyebutkan jangan mubazir itu dalam hal kopi misalnya, ya, dalam hal makan-makan, dalam hal foya-foya. Tapi di sini disuruh jangan mubazir justru pada ayat sedang berbicara tentang bersedekah, sedang berbicara tentang infak, tetapi jangan mubazir. Setakat infak, setingkat bersedekah ternyata sangat diatur, sangat ketat, jangan sampai berlebihan. Karena sedekah ini kan mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Disebutkan jangan mubazir. Coba kita bayangkan, apalagi penggunaan harta pada selain sedekah dan infak. Selain sedekah dan infak. Dalam ayat ini disebutkan
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka-mereka orang yang berinfak, kata Allah, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, tidak israf dalam berinfak. Wa lam yaqturu, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Nyo 2 ribe lewat tip lewat kota amal hampah ci. Di hanjit cit pegah ceramah guna subuh bela le taci ke infak. Jadi tip 2 ribe mendang kaje di kota amal ket ke nyanci. Walam yakturu, tidak israf berlebihan, walam yakturu, tidak terlalu sedikit. Tapi bagaimana juga wa kana baina dzalika qawama, tetapi memilih jalan qawama. Apa jalan qawama? Jalan tengah. Tidak terlalu banyak-banyak sekali sampai kemudian membuat kita jadi pencari sedekah, karena tidak boleh juga setelah kita bersedekah kita yang jadi orang minta sedekah. Tidak boleh juga. Tapi tidak boleh juga terlalu sedikit. Jadi qawama, tengah-tengah. Nah, di sini poinnya adalah salah satu konsep dalam mengatur keuangan itu jangan israf, jangan mubazir, jangan berlebihan. Nah, artinya disebutkan dalam tafsir apa makna mubazir ini? Mubazir ini tafriqul amwal wa infaquhu fi ghairi mawadhi'ihi, membagi-bagikan harta atau menggunakan harta tidak pada tempatnya. Nah, ini hadirin sekalian, kenapa saya bahas ini? Karena ada fenomena unik hari ini. Dulu yang sakit kepala itu setiap awal bulan, akhir bulan itu pengangguran. Urang hanabut. Jadi urang hanabut, pengangguran, nyan kaki bulan, kawai bulan, nyang ka pehule. Tapi fenomena hari ini, yang pehule setiap awal bulan itu bukan hanya orang tidak ada kerjaan. Yang sakit kepala hari ini setiap awal bulan, akhir bulan, orang punya duit, punya penghasilan jelas, bulanan, mingguan, tapi awal bulan peh ceuleh. Jaman menyedakalan orang kata-kata awal bulan bak kedai kopi yang berarti pengangguran. Hari ini kita lihat tahu-tahu juga ada kedai kopi, tapi bajunya baju seragam, bajunya baju kebesaran, malah toki-toki je, tak kece oleh. Dulu masalah dalam rumah tangga itu, Bapak Ibu, masalah dalam rumah tangga itu karena suami enggak punya pekerjaan atau ekonominya lemah. Sekarang ternyata banyak sekali masalah rumah tangga itu bukan karena suami enggak punya penghasilan. Ada, coba dicek di kawan data-datanya, banyak persoalan rumah tangga itu suami ada penghasilan, dua-dua ada penghasilan, istri juga kerja, suami juga kerja. Pertanyaannya di mana masalahnya? Di masalahnya ternyata banyak, entah kenapa akhir-akhir ini, akhir zaman ini, masalah ekonomi itu bukan hanya karena tidak ada penghasilan, tapi cara mengatur penghasilan. Cara mengelola keuangan, orang menganggap remeh. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara itu. Banyak orang-orang kaum muslimin setiap bulan stres gara-gara itu. Karena ilmu itu tidak ada. Kita pikir dulu itu ilmunya. Jino berdepu makaji kenapa Cina itu diajarkan manajemen keuangan itu pada anaknya dari kecil diajarkan. Diatur manajemen keuangan. Nah, kita lihat Cina kaya raya,
tapi baju biasa saja santai. Mana wajah hanam pikiran Utanya baje mukilak-kilak di patu bibir raya. Tidak kalian wajah. Tidak ke ju tang berak gehon tang. Ada yang luput. Dan yang parahnya hadirin sekalian, ketika kita manajemen keuangan itu hubungannya dekat dengan ketauhidan. Maka tadi kata Rasulullah di awal hadis kita sebutkan, kadal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran dapat berpotensi menyebabkan kekufuran. Hubungannya dekat sekali, itu nggak bisa diremehkan. Maka saya sebagai orang yang sehari-hari bergelut mengajarkan tauhid, ternyata ada efek ke sana, harus kita bahas juga. Karena kalau kita belajar tauhid ini, tapi ujung-ujung bakso ti aja ku copeng, bakso ti aja ku lakepeng, bakso ti aja ku harapkan. Jadi ujung-ujungnya berharap tetap kepada makhluk. Asal kaki bulun ka makhluk. Ti fulan je telepon pohan, ti fulan je telepon pohan. Dalam as-salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Terima kasih.